Yang paling mengerikan itu orang yang ketika marah dan dia diam. Kenapa? Karena hatinya akan membisikkan kutukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah berselingkuh dengan orang ketiga saat masih bersamamu adalah mantan yang hidupnya paling menderita. Ya, saat masih bersama kita nih, dia sudah selingkuh. Bagaimana dia tidak menderita? Karena dia harus sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan kita. Belum lagi kalau orang ketiga yang bersama dia itu juga ternyata sudah punya pasangan. Jadilah sembunyi-sembunyi terus, menjalani cinta yang sembunyi-sembunyi. Atau kalau anak-anak muda mengatakan menjalani cinta yang backstreet, itu adalah perjalanan cinta yang membuat orang amat sangat menderita. Ya, pandeminya sudah selesai nih. Tapi kemana-mana jalan berdua harus tetap pakai masker. Padahal tidak sedang batuk, tidak sedang pilek, dan seterusnya. Kenapa? Takut di mana-mana ada CCTV. Di mana-mana orang bawa kamera handphone. Ya, tahu-tahu nanti ada yang memvideokan atau tidak sengaja. Misal mantan lagi jalan ya dengan orang ketiga di mall, ada orang sedang buat konten, masuklah dia di bagian belakang atau jadi background dari video tadi. Nah, videonya diposting, ketahuanlah jika dia berselingkuh. Nah, itu satu tuh. Saat masih bersama kita dan mantan sudah berselingkuh, sesungguhnya mantan sangat menderita. Yang kedua, ketika mantan betul-betul membuka segala perselingkuhannya dengan orang ketiga, ya, dan dia memaksa berpisah pada saat itu, maka mantan sedang memasuki fase kehidupan di mana isinya masuk dari satu penderitaan, keluar dari satu penderitaan, dan masuk kembali kepada penderitaan lainnya. Ya, dia berpikir ya, ini kan duit kita sudah habis nih. Kalau kemarin dia takut-takut kan, kalau sampai ketahuan, ya nanti eh, fasilitas di stop. Nah, begitu dia melihat timing di mana duit kita sudah habis, nah, dia memaksa berpisah dan kemudian dia membuka hubungannya dengan orang ketiga. Dia berpikir sekarang sudah lega. Taruhlah jika orang ketiga itu sudah punya pasangan, orang ketiga itu juga sudah berpisah dari pasangannya. Dia berpikir akan menjalani hubungan itu dengan bahagia, tanpa beban, dan seterusnya. Tapi apakah demikian? Yang terjadi justru sebaliknya, mantan dan orang ketiga akan banjir kutukan. Kenapa? Ketika mantan mengkhianati kita dan kita tahu jika ternyata saat kita masih jungkir balik memperjuangkan segala keinginannya, kita masih kerja keras agar dia bahagia untuk menuruti segala kemauan-kemauannya itu, dan dia sudah berselingkuh dengan orang ketiga. Apa yang kita rasakan? Kecewa, sakit hati, marah, ya. Nah, orang yang marah ngomong ya itu biasa-biasa saja, ya. Yang paling mengerikan itu orang yang ketika marah dan dia diam. Kenapa? Karena hatinya akan membisikkan kutukan-kutukan tanpa henti.
karena kemarahannya itu akan memberikan kekuatan kepada dia untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar orang yang sudah mengkhianatinya itu mendapatkan kutukan. Nah, belum lagi orang ketiga yang mantan rebut dari pasangannya, ya. Pasangannya juga akan mengutuk orang ketiga dan mantan. Itu kenapa? Setelah mantan membuka semuanya, dia akan banjir kutukan. Ya, kalau orang lain yang mungkin tidak suka melihat perilaku mantan yang mengkhianati, ikut mengutuk, dampaknya mungkin tidak ada bagi mantan, karena mantan toh tidak pernah menzolimi mereka. Tapi kita atau pasangannya orang ketiga yang sudah dia zolimi, dampak kutukannya betul-betul akan membuat mantan menderita. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah atau takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Jadi orang-orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Misal kita nih ya, dalam keadaan kecewa, marah, dan seterusnya kepada mantan, kita berdoa agar mantan menderita, maka mantan akan menjadi orang yang paling menderita. Dan yang ketiga nih, ya, apa yang mantan manfaatkan dari kita? Uang kita, duit kita. Selesai duit kita habis, mantan mengkhianati. Atau tadi, saat kita masih jungkir balik mencarikan mantan apapun yang dia inginkan, pengen beli tas, pengen beli baju, pengen beli perhiasan, pengennya macam-macam. Jungkir balik ini kita bekerja dan dia sudah mengkhianati kita. Ya. Nah, maka mantan yang demikian mencari kekayaan dengan cara yang batil. Ini cara yang batil nih. Ya. Karena apa? Karena kan kita tidak ikhlas. Kita tidak ridho jika dia memakan uang kita cuman untuk memanfaatkan kita. Ya, maka itu akan menjadi sebab dosa bagi mantan. Ya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, dosa ini akan menutup rezeki mantan. Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Itu kenapa ketika seseorang menikahi karena faktor harta, dia tidak akan jadi kaya, justru tambah melarat. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, maka mantan yang sudah selingkuh saat masih bersama kita adalah mantan yang akan melarat, yang hidupnya amat sangat menderita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.